Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 9 saham di sektor finance, bank mini atau bank digital. Yang pertama BBHI, kedua BNBA, ketiga BBYB, keempat BGTG, kelima BPIK, keenam Amar, ketujuh Baca, kedelapan BABP, dan kesembilan BKSW. Langsung saja ke saham pertama, ada BBHI yang di hari Jumat ditutup menguat lagi 4,1% ke harga 10.150. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBHI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBHI sentimen reisu dan juga sahamnya dibeli sama Bukalapak dan Grup Salim. Ya, dia dibawa terbang ya. Dan kemana arahnya? Karena besok hari Senin itu ex-date reisunya, ya kemungkinan dia akan ke harga teoritisnya. Dimana harga teoritisnya ya belum tahu ya. Jadi wait and see aja dulu. Kalaupun langsung koreksi merah hari Senin itu coba aja spek buy. Kemungkinan besar akan ada pantulan ya. Tapi tunggu merah karena ditarik naik ya. Biasanya seperti itu. Tapi disclaimer on ya, belum pasti juga dan ya belum bisa dianalisa lagi karena dia akan menyesuaikan harganya dulu ya. Jadi yang sudah punya ya bisa tebus raisu, kalau memang berminat disimpan BBHI. Tapi kalau dilihat memang menarik BBHI ya, volumenya meningkat. Jadi seperti itu aja untuk BBHI. Tunggu hari Senin kemana arahnya baru bisa menyesuaikan untuk dianalisa kembali. Tapi kalau secara tren BBHI masih akan uptrend. Langsung saja ke saham kedua, ada BNBA yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,18% ke harga 3.130. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BNBA diakumulasi tipis. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BNBA gagal lagi melewati 3.250. Itu kan resisten minornya dan dia sempat membentuk candle hammer atau dojin yang cukup panjang ekornya tapi gagal lewat. Nah, jadi rawan menurut saya BBHI ini. Jadi kalau nanti dia sampai jebol 3.000 itu berpeluang ke 2.500. Jadi kalau saya wait and see dulu, terlalu beresiko ngambil karena candlenya juga kurang bagus. Harusnya kalau mau bagus dia candlenya langsung rebound dan tutup di 3.250, tapi ternyata dia tutupannya di bawah hari sebelumnya. Jadi seperti itu, wait and see aja. Sektor digital kemungkinan koreksi dulu karena yang bermain mungkin akan big cap LQ45. Jadi seperti itu. BNBA apakah dia bisa rebound ya? Yang penting jangan jebol 3.000. Bisa aja dia konsolidasi di range yang cukup sempit 3.000 sampai 3.250 dan mentok-mentok paling 3.500. TikTok kan aja dia di area ini ya. Kalau jebol 3.000 ya potensi 2.500. Seperti itu. Untuk BNBA indikatornya masih adanya juga mengarah ke bawah membentuk dead cross dan sudah melewati perbatasan garis nol. Memang volumenya kecil ya. Ya kalau mau bagus hari Senin harus kembali rebound atau Selasa, dan bagusnya lagi Jumat minggu depannya dia tutup di atas 3.250. Seperti itu untuk BNBA. Langsung saja ke saham ketiga, ada BBYB yang kembali terkoreksi 3,68% ke harga 2.350. Kalau dilihat transaksi asing, net sell ya, ini nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker samarinya, BBYB didistribusi yang nampung broker-broker retail. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal kalau saya lihat ya memang pancingan ya. Pertama dia dipantulin dulu biar retail mengira ini akan lanjut naik, tapi memang dinaikkan sebentar terus dibanting lagi ya. Kalau saya lihat nih arahnya ke bawah 2.200 sampai 2.000 ini. Jadi sangat rawan, wait and see aja dulu. Bukan 2.600 nih, dulunya itu resisten yang gagal dilewati nih 2.400. Ini kan dia gagal lewat dan masuk lagi ya. Targetnya 2.200 sampai 2.000. Kalau saya tunggu dia di 2.000. Jadi saya lebih baik menunggu wait and see daripada beli di harga sekarang ini nanggung karena teknikal susunan formasi candlenya juga kurang bagus ya. Jadi sangat spekulatif kalau baru beli di harga sekarang. Memang ada potensi rebound dan juga ada potensi turun. Jadi 50-50 risk rewardnya tuh hampir sama dan lebih, menurut saya lebih besar risknya daripada rewardnya. Potensinya loh ya. Itu analisa saya dan ya tapi jangan ditelan mentah-mentah, analisa kembali. Kalau Bapak Ibu melihatnya lebih bagus ya bisa aja ikutin aja insting Bapak Ibu ya. Bisa aja benar kan. Jadi seperti itu. Untuk BBYB memang masih uptrend tapi kemungkinan dia mengarah ke EMA 60-nya nih 2100 sampai 2000. Kalau EMA 20-nya, nah EMA 20-nya sudah melengkung ke bawah kan. Jadi kurang bagus
bagus kalau seperti ini pergerakannya. Seperti itu untuk BBYB. Langsung saja ke saham keempat, ada BGTG yang di hari Jumat juga ditutup terkoreksi 2,54% ke harga 230. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BGTG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BGTG juga kurang bagus. Kenapa saya bilang kurang bagus? Karena dia gagal melewati 240. Kemungkinan bisa aja konsolidasi, tapi kalau dilihat dari EMA 20 yang sudah melengkung ke bawah itu kurang bagus. Biasanya sinyalnya seperti itu, dan apalagi BGTG gagal melewati EMA 60-nya garis hitam nih dan dia turun lagi. Jadi arahnya kemana? 220 lagi. Kalaupun ada pantulan ya paling tektokan aja, dia konsolidasi di range harga 220 sampai 240. Dan target penurun saya bahkan bisa sampai 200 untuk BGTG. Jadi seperti itu. Saya lihat di saham downtrend ya memang harus pakai cut loss. Apalagi yang beli di daerah pucuk nih harusnya di 320 udah cut loss dulu nih. Bayangin kalau nggak pakai cut loss kan tuh mendem uangnya di situ, nggak gerak-gerak dan diiris pelan-pelan. Paling dikasih mantul sedikit, pengharapan, terus dibanting lagi. Ya memang arahnya distribusi yang nggak bisa dielakin. Paling ribon-ribon terbatas. Jadi seperti itu ya. Untuk BGTG kalau yang mau coba beli ya coba di dekat-dekat support, ada pantulan sedikit jual. Gitu aja. Kalau di saham downtrend pantul dikit dapat 2-3% jual, nggak usah peduli berharap profit besar, yang penting uangnya bertumbuh. Jadi seperti itu. Ya untuk BGTG potensi sepertinya masih ke support terdekat 220 dulu. Langsung saja ke saham kelima, ada Bepik yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 3,96% ke harga 194. Tapi kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bepik diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal masih ada peluang, tapi harus hari Senin kembali rebound. Kalau dia candle merah lagi berpeluang ke 180. Jadi harga sekarang menurut saya NC aja dulu, tunggu aja di 180, kemungkinan ada pantulan. Tapi kalau dilihat ini ya, area konsolidasi di 160 sampai 200. Jadi memang ada support pertengahan di 180, mungkin ada pantul sedikit terus turun lagi. Habis mantul dia bisa rebound, kalau ternyata turun ya jebol 160. Jadi kalau mau belinya beli di 180, mantul sedikit jual aja dulu daripada mantul terus besoknya merah dia jebol 160. Jadi kemana arahnya? Kalau ini kan terlihat ada pola evening star, kebalikan morning star. Jadi dia turun dulu sepertinya 180, kecuali Senin dia balik lagi ke 200 ya. Hari Senin dia harus balik 200 kalau mau aman. Karena ini kan dilihat koreksinya belum kecil. Tapi hati-hati juga, belum kecil ini bisa tipuan tapi ternyata dia terus turun. Ya kuncinya Senin harus balik ke 200. Seperti itu untuk Bepik. Langsung saja ke saham ke-6, ada Amar yang di hari Jumat juga ditutup terkoreksi cukup dalam 5,69% ke harga 464. Kalau dilihat transaksi asing dia malah net buy tapi diakumulasi net sell selama seminggu. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Amar didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Amar juga kurang bagus. Memang koreksi peluang kecil. Kalau saya tunggu dia di 450 lah ya. Mungkin ada pantulan di 450. Cuman ya rawan lah untuk Amar. Kecuali Amar itu sudah balik ke 500. Atau tunggu aja di 424 ini ya. 450, 424 ini. Mungkin ada teknik rebound. Kalau dilihat volumenya juga masih bagus. Ya memang titik amannya tunggu aja Amar kalau tutup di atas 500 itu peluang bagus. Baru Amar akan lanjut up. Tren ini kan dia sudah 3 kali mencoba 500 dan terus gagal. Sempat menyentuh 560 tapi di bawah turun. Jadi seperti itu untuk Amar. Wait and see aja dulu, tunggu di bawah atau tunggu Amar sudah balik lagi dan tutup di atas 500. Seperti itu untuk Amar. Langsung saja ke saham ke-7, ada Baca yang di hari Jumat ditutup juga terkoreksi 0,78% ke harga 254. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Baca didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Baca juga sudah jebol 260 dan dia gagal melewati. Arahnya kemana? 250 itu support selanjutnya. Kalau jebol arahnya ke 240 karena naik turunnya itu 10 poin. Jadi apakah menarik? Nggak menarik kecuali dia bisa balik lagi ke 260. Kalau Bapak Ibu coba nekat beli di 250 ya, yang penting dia mantul dikit jual aja, dapat 2-3% jual. Karena saham downtrend paling dia teknik rebound terbatas dan kemudian dia merah lagi seperti itu. Ya untuk Baca
baca nggak menarik karena sudah di bawah 260, tapi ada supportnya 250, mungkin ada pantulan dan bisa aja baca konsolidasi di range harga support 250 dan resisten 260 ini. Jadi seperti itu ya untuk baca, dia terus membentuk lower low dan higher low ya, berarti downtrend. Memang MACD-nya naik nih ya. Kalau mau bagus Senin atau Selasa atau minggu depan dia bergerak lagi di atas 260 untuk baca. Langsung saja ke saham ke-8, ada BABP yang di hari Jumat kembali melanjutkan penurunan ke harga 166. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BABP diakumulasi oleh broker asing nih BKCP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BABP ini ada bentuk tree breakout, bisa aja ada pantulan, cuman beresiko kalaupun yang mau coba beli cut loss saja kalau dia tutup di bawah 160. Kemana arah pantulannya ya, dia akan uji 180. Dan menariknya BABP ini kalau sudah di atas 200, nah dari seperti analisa saya sebelumnya, selama di bawah 200 itu ya berpotensi dia terus turun. Tapi kalau Bapak Ibu coba mau beli karena ini terlihat ada BK akumulasi CP ya tinggal cut loss. Kalau BABP tutupannya di bawah 160, paling cut lossnya itu 4-5%, targetnya kemana? 180, 170, 180 itu aja. Hitung aja risk rewardnya, risknya berapa ya, 1:1 udah cukup. Jadi kalau mantul dapat 5% ya harusnya bisa profit taking. Tapi kalau dikasih lebih, yang penting atur aja bagaimana strategi masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk BABP juga strong downtrend karena terus membentuk lower low dan higher low. Langsung saja ke saham terakhir, ada BKSW yang di hari Jumat ditutup menguat tipis 1,06% ke harga 189. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BKSW malah diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BKSW belum menarik, tapi kalau mau coba beli ya yang penting kalau dia jebol 180 cut loss. Menariknya kalau BKSW sudah kembali tutup di atas 200 karena dia akan bergerak di atas EMA 200-nya ini. Jadi dia bisa kembali uptrend dan ini bisa menjadi swing low-nya. Nah, lihat hari Senin bagus nggak candlenya? Kalau dia valid breakout dengan volume besar, potensi lanjut ke atas untuk BKSW. Nah, kalau saham-saham Bank Mini naik, salah satu naik signifikan ya mungkin ngekor juga yang lain. Cuman ngekor terbatas kalau memang teknikalnya kurang bagus. Ya, biasanya seperti itu ya. Manfaatin aja kenaikan saham-saham Bank Mini atau Bank Digital. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.